selamat pagi Bu Yuni, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu Ais. Alhamdulillah ya, kita sehat semua. Untuk saat ini kita ngobrol santai saja Bu Yuni, tidak mengganggu waktunya kan? Tidak. Jadi gini Bu Yuni, sesuai dengan surat pelaksanaan supervisi yang sebelumnya sudah diterima, bahwasanya akan dilaksanakan supervisi, dan kebetulan saya bertugas sebagai supervisor yang akan menyupervisi Bu Yuni. Nah, tujuan dari supervisi itu sendiri adalah memberikan layanan kepada guru agar guru mampu melakukan perbaikan pengajaran. Dan sebelum melakukan supervisi, kita akan melakukan percakapan lebih dulu atau yang biasa disebut dengan pra-observasi. Tujuan dari pra-observasi ini sendiri adalah untuk mengembangkan kebersamaan dan berbagi ilmu atau pengalaman yang nantinya akan bermanfaat untuk pelaksanaan supervisi. Setuju ya Bu Yuni ya? Setuju. Oke Bu Yuni, kira-kira apa nih rencana pelaksanaan pembelajaran dan aspek perkembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran Bu Yuni nanti? Ya, di sini nanti saya itu akan membawakan materi tentang bahaya merokok dan fak bagi kesehatan. Itu ya. Kemudian di sini saya nanti berharap siswa yang mendapatkan layanan tersebut dapat memahami bahaya merokok, fak dan untuk kesehatan. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami dampak negatif rokok bagi kesehatan. Yang ketiga, siswa dapat mematuhi kebijakan pemerintah terkait tentang bahaya akibat merokok. Dan yang keempat, siswa dapat menghindari bahaya rokok dan menjadikan promotor tentang bahaya akibat merokok. Gitu. Sekali ini untuk apa? Aspek perkembangan yang hendak dicapai kira-kira nanti saya akan memfasilitasi pembelajaran diferensiasi baik dari segi konten, proses maupun produk. Kemudian mengimplementasikan pembelajaran KSE sehingga selama proses pembelajaran murid merasa nyaman dan senang dalam memahami materi tentang bahaya merokok dan fak. Kemudian penerapan budaya positif dalam menghargai setiap hasil proses dalam layanan ini. Baik Bu Yuni, sangat detail sekali ya Bu Yuni menjelaskan tentang rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan juga aspek perkembangan yang akan dicapai. Nah Bu Yuni kan tadi sudah menjelaskan rancangan pembelajaran mulai dari awal hingga akhir. Semoga besok waktu pelaksanaan supervisi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang Bu Yuni rencanakan. Amin. Rencana kelas berapa ini nanti Bu Yuni? Rencananya nanti di kelas 10-6. Oke, di kelas 10-6 ya? Ya. Di tanggal dan berapa di jadwalnya nanti? Insya Allah besok hari Selasa tanggal 14 Maret di jam ke-3 dan ke-4. Oke Bu Yuni, besok materinya tadi kan tentang bahaya merokok ya? Iya. Dan mungkin Bu Yuni bisa menyampaikan metode atau kira-kira kemungkinan yang akan muncul saat proses pembelajaran nanti itu seperti apa? Jadi besok saya itu akan menyampaikan layanan tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Nah, ini termasuk bagian dari bidang layanan pribadi sosial dengan strategi layanan klasikal. Tuh. Kemudian untuk apa tadi Bu Ais? Untuk mungkin strategi penyampaiannya atau metodenya, terus kira-kira masalah yang muncul di pembelajaran itu. Jadi nanti kita kan pelaksanaannya di jam ke-3 dan ke-4. Jadi di sebelumnya itu ada 2 jam pelajaran sebelumnya. Jadi dimungkinkan nanti di antara jam ke-2 dan ke-3 itu anak-anak masih belum mempersiapkan untuk layanan ini. Jadi nanti kita fokuskan dulu untuk
memfokuskan agar anak-anak untuk siap menerima layanan ini dengan memberikan speaking, kemudian pemberian layanan yang diselingi dengan pemberian penayangan video, dan kemudian nanti ada demonstrasi tentang bahaya merokok ini. Wah, menarik sekali ya strategi yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi. Semoga permasalahan yang akan timbul tidak sampai mengganggu pembelajaran berlangsung. Ya. Kira-kira harapan apa ini ya setelah pelaksanaan supervisi ini yang ingin dicapai Bu Yuni? Harapannya setelah saya disupervisi ini, saya mendapatkan masukan dari layanan yang saya berikan kepada anak-anak, khususnya untuk saya pribadi. Semoga nanti kedepannya saya dapat memberikan layanan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, harapannya anak-anak dapat memahami bahaya merokok itu, sehingga anak-anak bisa bijak memilih antara merokok dan tidak merokok. Bagus sekali ya, itu harapan kita bersama Bu Yuni ya. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu dan juga kita bersama dapat terwujud dengan baik. Dan semoga nanti supervisi besok berjalan sesuai dengan yang kita inginkan dan tidak ada kendala apapun. Harapan saya tetap semangat Bu Yuni ya, dan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik, sehat ya? Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Bapak sakit? Kawan ibu sakit? Ya. Yang lainnya alhamdulillah sehat ya? Kita melanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Pengisian angket AKPD, analisis kebutuhan peserta didik. Nah, salah satu dari hasil AKPD itu adalah tentang materi bahaya merokok. Nah, di bahaya merokok ini kita akan membahas, sebelum kita membahas ya, kita harus tahu dulu tujuan dari membahas materi tentang bahaya merokok dan vape ya. Yang pertama yaitu diharapkan nanti siswa dapat memahami bahaya merokok bagi kesehatan. Yang kedua, siswa dapat memahami dampak negatif merokok bagi kesehatan. Dan yang ketiga, peserta mematuhi kebijakan pemerintah terkait tentang bahaya akibat merokok. Yang keempat, peserta siswa dapat menghindari bahaya merokok dan menjadikan promotor tentang bahaya akibat merokok. Itu ya, untuk tujuannya. Itu memang anak remaja. Rokok ini menjadi pabrik rokok itu tujuannya, pasarnya adalah di anak remaja yang ukurannya masih labil. Nah, umur sekalian ini adalah pasar utama pabrik rokok, industri rokok. Karena apa? Ya kamu kan umur segini adalah umur mencari jati diri, mencari teman yang banyak-banyak. Tapi mencari teman yang banyak itu belum tentu semua teman itu menjadi teman yang baik. Ada teman yang menjerumuskan. Salah satunya adalah teman yang mengajak ke merokok. Ya. Kemudian cara untuk berhenti merokok. Nah, ini ada klinik konseling berhenti merokok. Nanti kalau misalnya ada kalian yang kepingin berhenti merokok tuh, saya ini perokok, saya kepingin berhenti merokok. Nah, bisa datang nanti kita bantu, kita kearahkan ke BK. Nanti kalau tidak bisa membantu, kita referral ke yang lebih ahli untuk menangani proses kamu dalam berhenti merokok. Oke ya. Oke. Kemudian kandungan dalam rokok tadi sudah kita bahas ya. Tapi ini ada ini ya. Rokok kocok. Ini rokok kocok. Rokok kocok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rokok kocok. Kayaknya rokok itu harus dibentuk kayak gini semua ya. Jadi dia kalau misalnya mau rokok itu pikir-pikir. Jadi persis kayak orang meninggal gitu ya, dipocongin gini.
Nah, ini juga akibat dari merokok. Kandungannya menyebabkan kematian. Oke, ini bahaya merokok bagi pemula. Kira-kira kalau kamu mencoba rokok untuk pertama kalinya, itu kira-kira yang kamu rasakan apa? Batuk, betul. Ya, betul. Ya, yang dirasakan adalah batuk. Betul, batuk. Karena belum mungkin belum terbiasa atau belum tahu bagaimana cara menyaring asap rokok yang jenuh, gitu ya. Akhirnya terjadi batuk. Biasanya batuk karena merokok dan batuk karena sakit batuk itu berbeda. Berbeda cara batuknya itu berbeda ya. Dan perokok itu biasanya menjadikan batuk itu batuk kering, batuk yang tidak berdahak. Ya. Oke, selanjutnya batuk ini adalah salah satu dari bahaya merokok. Kemudian paru-paru, apalagi? Apalagi kanker paru-paru. Yang keempat adalah apa ini? Impotensi. Bahaya ini bagi laki-laki ya. Oh bahaya. Jauh bahaya. Ini bahaya bagi laki-laki ya. Jadi laki-laki kalau kamu merokok mulai dari sekarang, ya coba pikirkan bahaya. Kamu tidak membahayakan paru-paru, coba pikirkan bahaya ini ya. Kira-kira kalau kamu seperti ini bagaimana? Ya. Sebanyak ini ya kan mulai. Diabetes, betul, diabetes. Rokok itu manis kali ya. Rokok itu manis, jadi kalau manisnya semakin ketumpuk, dan itu akan menyebabkan diabetes kebutaan. Terus penyakit mulut. Nah, ini untuk yang perempuan. Ya, kalau sampai ada keinginan untuk merokok, ingat ya bahwasanya rokok itu dapat mengganggu janin. Bu, saya kan sudah tidak mengandung. Nah, efeknya itu bisa sampai ketika kalian mengandung ya. Oke, ini kantong mata, keriput, ya. Coba lihat yang keriput matanya, ya. Kucing saja ya. Penyakit kulit, nah penyakit kulit, gigi kuning, coba gigi kuning. Nah ini gigi kuning ini biasanya karena kebanyakan merokok, menuaan gigi. Ada yang umurnya sekarang 15 sudah kan 30 ada. Jari kuning, cek jarinya. Penyembuhan rambut, ada yang rambutnya mulai laki-laki itu rendah dengan kebotakan, apalagi ketika ditambah dengan merokok itu pasti tambah stigma ya. Jadi stigma ini biasanya kalau ini saya dapat bahaya perilaku merokok itu. Saya juga mengarah ke penggunaan narkoba loh. Zat aktif di dalam rokok bisa untuk mempengaruhi kecanduan pasien yang bebas dari rokok dan merokok berprestasi. Maka masa depan adalah masa depan. ya, jadi asap mineral itu masuk ke dalam botol ini. Jadi botol ini adalah umpamanya adalah paru-paru. Ya, ini umpamanya adalah paru-paru. Paru-paru itu kan berisi air ya. Jadi kalau misalnya paru-paru itu terkena atau terkontaminasi dengan asap rokok, kira-kira apa yang terjadi nanti? Kita lihat dulu ya.
ya. Lagi kode. Ini Mas. Ini di tutup sini Mas. Mas. Itu penjual sebelum. Awak cinta. Bener kamu. Nah. Dan keluar ya. Ini kan. Ini asapnya kelihatan keluar ya dari tisu. Enggak buat kelihatan dulu. Keluar. Kira-kira apa yang keluar? Ini rokoknya masih segini. Ini rokoknya masih segini dan kuningnya sudah kayak gini. Nah, kira-kira kalau nanti ini tulis pasti lebih berat. Dan kalau kalian tadi katanya ya 1 hari 1 pak itu kira-kira bagaimana bentuk paru-parunya? Ya. Bisa mulai dari sekarang periksa ke dokter paru-paru ya, dicekkan gimana kondisi warna paru-paru saya dan gitu ya. Oke. Kembali ke kelas dulu ayo. Terjadi warna kuning di tisu ini. Ini tisu ini ibaratnya adalah flek di paru-paru kalian. Jadi kalau kalian merokok, nanti efeknya adalah terjadi perubahan warna di paru-paru. Awalnya perubahan warna, terus kemudian akhirnya menjadi penyakit-penyakit yang lainnya. Gitu ya. Oke. Untuk tugas dari layanan ini ya, nanti kita bikin produk namanya, kalian bikin terserah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya kalian sukanya gambar, silakan gambar tentang promosi bagaimana bahaya merokok itu agar semua orang itu mengetahui bahaya merokok dan berhenti merokok. Bisa melalui Canva dengan apa namanya? Poster digital, atau kalian bisa poster manual, komik, bacaan, terserah. Nanti bisa diunggah ke media sosial kalian ya. Oke. Sebelum saya akhiri, saya ingin refleksi dulu perwakilan 1 dari laki-laki dan 1 dari perempuan tentang materi yang sudah kalian dapatkan. Oke, silakan Mas Frans. Bagaimana tentang materi ini? Perasaan kamu setelah mendapatkan materi ini? Rasa senang karena mendapat pengetahuan yang Kita bangganya untuk membuat poster-poster ya, untuk dibagikan ke media sosialnya. Biar apa? Biar teman-teman yang lainnya yang perokok-perokok menjadi tidak perokok. Oke. Yang perempuan silakan ada. Silakan Mbak. Gimana perasaan kamu? Dapat ilmu tentang bahaya merokok. Ya. Oke, terima kasih Mbak ya. Nanti kalau misalnya kamu ketemu sama orang yang merokok, sebisa mungkin menghindar karena merokok pasif itu lebih berbahaya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam, Rais. Gimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya bahagia Bu Yuni ya, sudah bisa tersenyum tidak seperti kemarin setelah observasi selesai. Bagaimana nih perasaan Bu Yuni setelah melaksanakan pembelajaran di kelasnya? Alhamdulillah kemarin setelah saya melakukan pembelajaran di kelas, saya rasanya lega sekali karena saya bisa menjalankan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Alhamdulillah Bu Yuni ya, berjalan lancar. Tentunya bahagia Bu setelah pembelajaran selesai.
Oke Bu Yuni, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk melaksanakan serangkaian kegiatan dimulai kemarin praobservasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi, dan untuk sekarang kita menjalankan pasca observasi. Dan di mana dalam kegiatan pasca observasi ini nantinya berguna untuk menganalisis hasil data observasi yang telah kita lakukan kemarin dan melakukan umpan balik, perencanaan area pengembangan diri serta rencana aksi pengembangan diri ke depannya. Sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan hasil observasi yang sudah saya laksanakan kemarin. Dari hasil observasi yang saya laksanakan kemarin, bahwasanya secara garis besar kegiatan pembelajaran sudah berjalan cukup baik sesuai dengan yang telah direncanakan. Seluruh langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan klasikal yang sudah Bu Yuni buat. Dan Bu Yuni juga sudah berusaha dengan baik dalam pengelolaan kelas dan peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Tetapi waktunya mungkin berjalan terlalu lama ya, melebihi batas waktu karena kemarin ada demonstrasi yang begitu menarik. Nah Bu Yuni, kemarin kan sudah melaksanakan pembelajaran nih. Dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas, pasti banyak pengalaman-pengalaman yang diperoleh. Sebelumnya saya bertanya nih Bu Yuni, kira-kira dari bincang-bincang ini nanti, yakni pasca observasi ini, apa yang ingin Bu Yuni dapatkan? Tentunya saya ingin adanya refleksi, yaitu umpan balik dan berbagi pengalaman sehingga diharapkan nantinya pembelajaran saya di kelas itu nanti lebih baik daripada yang kemarin dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan dapat memenuhi kebutuhan belajar seluruh murid. Merencanakan tidak lanjut untuk kedepannya ya, agar pembelajaran berikutnya lebih berpihak pada murid dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Baik Bu Yuni, untuk kira-kira pembelajaran yang Bu Yuni kemarin laksanakan sudah sesuai dengan tujuan atau rencana yang sudah Bu Yuni susun? Insya Allah sudah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Baik, berarti sudah Bu ya. Nah, kira-kira bisa diceritakan lebih lanjut apa saja yang sudah dilaksanakan selama pembelajaran kemarin? Sesuai dengan area pengembangan yang ingin saya capai sebelumnya, bahwasanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi baik dari segi konten, proses maupun produk. Menerapkan pembelajaran sosial emosional sehingga selama proses pembelajaran murid merasa nyaman, senang dalam memahami materi tentang bahaya merokok. Kemudian menerapkan budaya positif dalam menghargai orang lain dalam proses pembelajaran. Kemudian di bagian pendahuluan kemarin saya membuka dengan menanyakan kabar anak-anak dengan ini adalah salah satu implementasi dari PSI. Seperti kemarin di kelas 6 ada satu siswa yang sakit, izin sakit karena kecelakaan. Itu nanti kemarin saya ajarkan untuk segera menjenguk gitu ya. Terus kemudian melakukan persepsi untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi intinya kemarin saya menggunakan media PPT, kemudian video dan menjelaskan apa saja kandungan rokok, kandungan rokok dan bahaya merokok, kemudian penyebab menjadi perokok dan bagaimana cara menghindari agar siswa tidak tergoda dengan rayuan rokok itu. Dan yang terakhir kemarin ada demonstrasi bahaya merokok. Ini tadi sudah disampaikan Bu Yuni bahwa menggunakan metode demonstrasi ya kemarin, dan sangat menarik. Mungkin bisa diceritakan Bu Yuni bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan untuk demonstrasi tadi. Kemarin saya menggunakan metode demonstrasi itu agar siswa itu lebih
tahu secara langsung bagaimana dampak dari bahaya merokok dengan sebotol aqua bekas yang diisi air, kemudian diberikan rokok yang diingatkan, kemudian dari situ adalah botol tersebut. Setelah air yang ada di dalam botol itu habis, maka terisi penuh dengan asap, kemudian botol itu kita buka, botol tersebut kita tutup dengan tisu, dan asap rokoknya mulai dihembuskan dari botol tersebut, dan hasilnya adalah di bagian tisu itu terdapat warna kuning hasil dari asap rokok tersebut. Dan itu anak-anak bisa paham, oh ternyata begini ya hasil dari merokok itu. Menarik sekali ya Bu Yuni ya, mereka bisa melihat contoh langsung kalau mereka jadi perokok akibatnya itu seperti apa gitu ya. Berarti lebih berkesan bagi anak-anak gitu. Baik sekali Bu Yuni pembelajaran kemarin. Tadi Bu Yuni kan sudah menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya sumber belajar pun disesuaikan dengan gaya belajar murid. Mungkin bisa diceritakan bagaimana proses pemetaan profil belajar murid yang sudah dilaksanakan. Dalam pemetaan profil belajar murid, terutama tentang gaya belajar, kami bekerjasama dengan lembaga psikotes, kemudian melakukan psikotes dan juga hasil identifikasi gaya belajar, sehingga hasil gaya belajarnya dapat dimanfaatkan untuk pemetaan profil belajar murid. Bagus sekali Bu Yuni ya, berarti ada kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kira-kira nanti tindak lanjutnya seperti apa Bu Yuni? Setelah kegiatan ini, saya akan memperbaiki kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal, kemudian kedepannya dapat terus menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas lain. Oke Bu Yuni, jelas sekali ya penjelasannya. Yang terakhir yaitu kira-kira tentang rencana pengembangan diri yang akan Bu Yuni lakukan. Iya. Aktivitas pengembangannya yang pertama yaitu mempelajari berbagai model pembelajaran yang berpusat pada murid. Uraian kegiatan, ukuran keberhasilannya nanti adalah mampu mengaplikasikan berbagai model pembelajaran dan pembelajaran yang berpusat pada murid dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian pendukungnya sumber belajar berupa buku, jurnal, model-model pembelajaran, dan lain-lain. Yang kedua, membuat atau mencari referensi instrumen untuk mendiagnosis kebutuhan belajar peserta didik. Tujuannya untuk memperkaya instrumen untuk mendiagnosis kebutuhan belajar peserta didik baik kognitif maupun non-kognitif. Ukuran keberhasilannya adalah memiliki referensi instrumen untuk mendiagnosis kemampuan belajar siswa seperti gaya belajar, motivasi, sosial ekonomi, dan non-kognitif. Kemudian pendukungnya belajar dari sumber belajar artikel, jurnal, ataupun instrumen penelitian. Kemudian yang ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran yang lain, tentunya berpusat pada siswa. Tujuannya hendak dicapai untuk menguasai berbagai model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ukuran keberhasilannya mampu menerapkan dan memahami model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pendukungnya nanti bisa belajar melalui buku, artikel, dan jurnal. Kemudian yang keempat, melatih kemampuan sosial emosional siswa dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional yang lainnya. Tujuannya, guru mampu menerapkan pembelajaran sosial emosional. Ukuran keberhasilannya terlaksananya pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran selanjutnya. Kemudian pendukungnya, sarana prasarana, buku, jurnal, gitu. Yang terakhir, mencari media yang lebih menarik dan cepat dipahami oleh siswa. Tujuannya menemukan media yang lebih menarik dan cepat dipahami oleh siswa. Ukuran keberhasilannya menemukan media yang lebih menarik dan cepat dipahami dalam penyampaian materi.
materi. Tentunya nanti bisa melalui browsing di internet, melihat YouTube atau mendownload aplikasi di Play Store. Guys. Banyak sekali ya acara-acaranya, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya. Amin. Oke, terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Semoga kegiatan supervisi ini bermanfaat dan memberikan dampak yang lebih baik bagi murid, sekolah dan dunia pendidikan pada umumnya.